Oke. Nah, saya lanjut. Nomor 9 batal ya. Itu perlu transformasi linier. Udah dibicarakan di dosen-dosennya batal tuh. Kita lanjut nomor 10. Nomor 10 itu periksa apakah lambda merupakan nilai eigen dari matriks berikut. Coba ya. Kalau dia eh, nilai eigen, kalau lambda itu nilai eigen dari matriks A, berarti determinan A min lambda I harus nol. Gitu ya. Nah, ini diberikan A-nya sekian, lambda-nya 3. Kita mau periksa dia nilai eigen bukan dari A. Ya, hitung aja determinan A min lambda I. Lambda-nya 3 ya. Hasilnya nol nggak? Kalau nol, berarti lambda-nya nilai eigen. Oke, kita hitung. Oh ya, di soal tutorial kadang-kadang nulisnya lambda I min A, kadang-kadang A min lambda I. Saya lebih seneng yang ini. Karena kalau lambda I min A itu A-nya jadi diminuskan semua. Lebih gampang bentuk yang ini sama aja ya nanti hasilnya. Oke, determinan A min lambda I berarti A ini min lambdanya 3 di sini kali I. Oke, yang dalam kurung saya hitung dulu determinan dari matriks ini. Dan kalau dihitung determinannya 0. Jadi lambdanya, lambda sama dengan 3 itu nilai eigen dari matriks A. Bentar, ini lancar nggak? Soalnya internet saya agak lambat hari ini. Halo, Lancar, Pak. lancar? Oke. Kalau ada gangguan, miss call ya. Nomor 11. Tentukan, kalau ada pertanyaan langsung ya. Kalau nggak saya bablas aja terus ngomong. Tentukan apakah X merupakan vektor eigen bagi matriks yang diberikan. Jadi ini diberikan matriks, saya sebut aja ini matriks A ya. Diberikan juga vektor X. Periksa ini vektor eigen bukan. Nah, kita kalau kalau disuruh meriksa, jangan mencari lagi vektor eigennya ya. Ini udah diberikan vektor. Jadi meriksanya gimana? Kalau X itu vektor eigen, haruslah memenuhi ini hubungan ini. Ada sebuah lambda, lambdanya bilangan boleh nol lambdanya sih. Ada lambda sehingga berlaku ini. Jadi kita hitung aja A kali X, A kali X, hasilnya kelipatan dari X enggak ini hasilnya. Ya saya hitung A kali X, A kali X, hasilnya ini, ya. Nah, ini kelipatan dari vektor semula enggak? Ya, kalau di sini sangat jelas. Dia kelipatan vektor semula karena kebetulan sama ya. Ini hasilnya A kali X, hasilnya sama dengan X sendiri. Jadi saya bisa tulis A kali X sama dengan 1 kali X. Lambdanya 1, tapi nggak dipentingkan. Yang penting bahwa A kali X hasilnya kelipatan dari X. Dengan demikian X-nya vektor eigen. Ya, oke. Paham nggak ini, Grace Hendrawan? Mana Grace? Namanya doang nongol ya. Paham nggak? Nggak ada suaranya. Naswa, paham Paham, nggak Naswa? paham. Anissa, Paham, Pak. Anissa Azizah Putri, paham tidak? Paham, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Nomor tiga Paham, belas Pak. agak panjang. Jawabannya telat. Kenapa ya? Delay. Mungkin internetnya lambat. Tuliskan matriks berikut dalam bentuk perkalian matriks PDP-1 dengan P matriks berisi vektor-vektor eigen, D matriks diagonal, dan P-1 ya inverse dari P. Kemudian tentukan ini untuk matriks A-nya ini. Jadi kalau A mau ditulis sebagai ini, kita harus ngitung dulu nilai dan vektor eigennya.
Nah, kita hitung dulu nilai eigennya. Dari mana? Dari ini ya. Standar udah hitungannya. A min lambda I harus nol. Mau dicari lambdanya. A min lambda I itu vektor matriks A, diagonalnya dikurangi lambda. Ini kurangi lambda. Kalikan aja ini hitung. Ini pagar itu simbol determinannya. Boleh juga ditulis det gitu ya. Oke, determinannya ini kita buat sama dengan nol. A min lambda I determinannya nol. Ketemu lambdanya sekian dan sekian. Sebenarnya kalau kita punya matriks segitiga atas atau segitiga bawah kayak ini, lambdanya nggak dihitung lagi juga udah langsung ini dan ini diagonalnya. Tapi ya ini saya hitung lagi nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah 3 kali 3 gitu, apa? Dan bentuknya matriks segitiga bawah atau segitiga atas, nilai eigennya tuh tinggal diagonalnya aja. Nah, selanjutnya kita cari vektor eigennya untuk lambda 1 sama dengan 1. Kita selesaikan sistem persamaan linear A min lambda I, lambdanya 1, kali vektor eigen yang mau dicari sama dengan nol. Oke, A min lambda I-nya masukkan. Ini A-nya dikurangi ini lambdanya 1, jadi ini kurangi 1, yang ini juga kurangi 1. Hasilnya ini dikalikan vektor eigennya saya namakan komponennya V1 dan V2 itu, atau AB kalau pusing dengan V lagi, pokoknya ini dua komponen aja. Hasilnya harus nol. Nah, 2 kali 2 saya kalikannya 1 per 1, ini persamaannya nggak usah pakai eliminasi Gauss. 0 V1 tambah 0 V2, 0. Nggak kepake ini. Ruas kiri 0, ruas kanan 0. Yang ini 3 V1 min 3 V2, 0. Jadi praktis saya hanya punya satu persamaan ini aja. Yang ini nggak ada artinya, 0 sama 0. Nah, ada satu persamaan dengan dua bilangan nggak diketahui, maka salah satu bilangannya boleh dipilih bebas. Saya pilih V1-nya T, T-nya bilangan real tapi nggak boleh 0, maka V2-nya, V2-nya dihitung dari sini, dapat, salah ya, V2-nya berapa? V2-nya T juga ya? Oke, ini salah. Sorry, salah. Saya salah ngitung ini. V2-nya T juga ya. V1-nya T, ya V2-nya T juga. Jadi ini plus harusnya. Oke. Kemudian Bapak mau untuk lambda nanya, yang satu lagi, ya, itu apa? kan matriks A dikurang sama matriks identitas ya. Mm-mm. Berarti kan matriks A dikurang satu. Yang Mm-mm. tiganya kenapa nggak dikurang satu, Pak? Kenapa tetap tiga? A min lambda I itu kan isinya ini A11, A12, A21, A22 dikurangi lambda kali I itu vektor satuan. Nah, yang lainnya kan nol. Hasilnya selalu tinggal diagonalnya aja dikurangi lambda. Ini kan tetap karena ini nol. A21 juga dikurangi lambda kali nol tetap. A22 dikurangi ini sorry satu ya matriks satuan lambda gitu. Jadi selalu A min lambda itu tinggal diagonalnya aja dikurangi lambda. Karena yang ininya nol. Jadi ini tetap 2. Gitu ya. Oke, jadi Oke, lain kali makasih, nggak usah Pak. ditulis gini. Ini langsung aja kalau A min lambda I tinggal diagonalnya aja dikurangi lambda. Nah, untuk yang kedua ini saya hapus lagi ya. Supaya nggak mengganggu jawaban nanti apa gitu itu. Untuk lambda 2 min 2 kayak tadi A min lambda I
Saya sebut sekarang vektor eigennya yang U gitu ya, supaya nggak V lagi. Harus nol. Dicari U-nya, ini vektor eigennya. A min, jadi A ditambah 2I. Diagonalnya ditambah 2 semua. Ini ditambah 2 jadi 3. Yang ini ditambah 2 jadi nol ya. Oke, ini kita kalikan satu per satu. 3U1 ditambah 0U2, 0. Yang ini 3U1 tambah 0U2, 0. Sebentar. 3U1 ya. Nah, dari sini pasti U1-nya 0 kan? U2-nya berapa? U2-nya nggak muncul, bebas. U2-nya T. Jadi vektor satu lagi, komponen satunya selalu 0, U1-nya, yang satunya lagi T gitu ya. T-nya saya keluarin. Oke, jadi itu vektor-vektor eigennya. Kita bentuk matriks P berisi vektor-vektor eigen. Jadi matriks P-nya adalah vektor eigen pertama. T-nya nggak usah. T-nya ini boleh satu-satu aja gitu. Ini plus tadi ya, salah ngitung. Oke. D-nya apa? Diagonal berisi nilai eigennya tadi. Sorry, satu dan min 2. Satu dan min 2 diagonal. Harus urut ya. Vektor eigennya yang ini, maka ini ditulis di kolom pertama, maka di diagonalnya juga ini harus nilai eigen pertama. Ini vektor eigen kedua, ini nilai eigen kedua gitu. Harus berpasangan. Kemudian kita hitung P inverse-nya. Oke. Nah, maka saya bisa tulis A sebagai PDP min 1. Kemudian di soalnya ditanya A pangkat 5. A pangkat 5 itu tinggal yang diagonalnya aja dipangkatkan 5. Kenapa demikian? Lihat lagi di catatan kuliah. Ya, kenapa enggak ini dikalikan 5 kali? Betul, sebenarnya ini dikalikan 5 kali, tapi nanti banyak yang habis jadi matriks satuan. Akhirnya tinggal diagonalnya pangkat 5. Nah, matriks diagonal kalau dipangkatkan 5, tinggal diagonalnya aja dipangkatkan 5. Kalau nggak percaya ini kalikan aja. Kalau dikalikan D pangkat 2, pasti ini jadi 1 kuadrat, ini min 2 kuadrat. Dikalikan D lagi jadi pangkat 3, sama dengan ini pangkat 3, ini pangkat 3. Dan seterusnya ya. Oke, ini tinggal dihitung mudah ya. Kalau mau dihitung hasil akhirnya mudah. Pangkat 10, tinggal diagonalnya aja. Dipangkatkan 10. P sama P min satunya nggak berubah. Jadi ngitungnya mudah. Dibandingkan, coba bayangkan kalau kita ngitung matriks A semula, dipangkatkan 10 berarti harus dikalikan satu per satu ya, 9 kali. Jadi dengan diagonalisasi, ngitung pangkatnya gampang. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Oh iya ya, satu hal saya mau nambahkan. Ini kan boleh juga saya tulisnya gini. Nah, yang lain, pola lain. Sama dengan, boleh juga T kali 2 juga betul ya. Atau jangan T lagi. Supaya nggak membingungkan, eh, saya ganti dengan apa M gitu ya. Kali 2 betul juga. Kenapa? Kalau di sini saya pilihnya sama dengan 2M, nanti ketemunya V-nya gini. Nanti P-nya menjadi vektornya 2 ya. Yang ini katakan tetap, yang satunya lagi ya. Yang ini tetap 0 1. Biarin aja, itu juga betul. Jadi kalau vektor eigen itu kan banyak nih, semua kelipatan ini. Nanti di matriks P, pilih aja salah satu yang enak gitu ya. Ya, saya pilih satu-satu. Di sini mau 2 boleh. Tapi kalau ini 2 ya P min satunya ikut berubah.
Nanti hasil ininya nggak akan berubah kalau dikalikan. Jadi pembentukan matriks P itu tidak tunggal, bisa banyak karena semua kelipatannya boleh ini. Ini juga boleh kelipatannya. Kalau D-nya pasti tunggal. Oke, lanjut lagi. Bentar lagi juga selesai, tinggal dua soal. Tentukan solusi dari model pertumbuhan NT plus 1 sama NT dengan nilai awal N0 ini. Nah, ingat rumusnya, saya ke bawah dulu. Rumusnya solusi persamaan rekursif atau model matriks atau persamaan beda ini adalah C1 vektor eigen 1 lambda 1 pangkat T tambah C2 V2 lambda 2 pangkat T, di mana C1 C2 adalah nanti sama dengan P-1 kali N0 ya. Jadi kita harus ngitung P, ngitung D, ngitung P-1 supaya mendapatkan ini. Oke ya. Jadi ini kalau dihitung pasangan eigen dari A ini nih, nilai eigen 1 vektor eigennya ini. Nilai eigen 2 vektor eigennya ini. Saya nggak detailkan lagi karena tadi kan kita udah ngitung ini secara detail tuh. Mencari apa nilai eigen dan vektor-vektor eigennya. Jadi seperti soal sebelumnya. Langsung aja ini. Kemarin saya hitung pakai software aja. Nah, setelah dapat ini, maka P-nya adalah ini vektor eigen 1 saya tempelkan dan vektor eigen 2 di sini. Vektor eigen 1, vektor eigen 2. D-nya matriks diagonal dengan ininya nilai-nilai eigennya. Harus bersesuaian. Vektor eigennya ini, nilai eigennya yang ini. Vektor eigennya ini, nilai eigennya ini. Inverse-nya kita hitung. Setelah itu hitung C1, C2, P kali ini. Ya, hitungannya percaya aja ya hasilnya. Maka solusi persamaan ini, model pertumbuhan ini atau model matriks ini adalah ini. Tinggal masukkan aja. C1-nya dapat 0 kali vektor eigen 1 kali nilai eigen 1 pangkat T. Dan seterusnya. Vektor eigen, C2, vektor eigen 2, 2 pangkat T. Oke, ini yang ini 0. Habis, tinggal ini saya masukkan aja 2 pangkat T-nya ke sini. Jadi ini. Begitu. Paham ya? Paham? Tidak? Oke. Alvina, paham tidak? Bapak mau nanya, yang itu kenapa P1 Yang mana? sama P2-nya boleh? Hah? Coba-coba diulang. Yang itu teh saya nggak tahu yang mana. Jennifer suaranya hilang. Kamu jadi bisu. Wah, saya nggak bisa jawab. Nggak tahu pertanyaannya apa. Nah, ya, nanti kalau suaranya udah muncul lagi, boleh nanya lagi. Putus-putus, Pak. Putus. Dari saya putus nggak? Nggak kan ya? Halo, halo. Coba ada yang jawab dari Tadi saya sempat putus nggak? Papa mau nanya, kalau yang V1 sama V2 itu kenapa bisa apa langsung diambil vektornya gitu tadi? Loh, memang P itu berisi vektor eigen. Vektornya ini Enggak dihitung yang itu dulu yang ya. pasangan eigen dari A. Oh, ini dihitung dulu. Saya nggak ngitung detailnya. Tentu aja ini dihitung dulu. Kayak yang nomor ini dihitung. Sepanjang ini nih. Dihitung dulu, bukan tiba-tiba diambil. Ini hitung gitu ya. Saya tulis. Kok nggak keluar bener.
Kenapa nggak keluar? Oh ini. Hitung sendiri gitu ya. Dihitung dulu tentunya, nggak sulap tiba-tiba saya munculin ini, dicari dulu begitu. Katarina ada nggak? Katarina Oke, paham Pak, tidak? makasih. Ini Katarina Ada, yang mana? Pak. Yang waringin atau yang bukan? Bukan. Hmm. Oh, bukan. Katarina yang Cinderella. Oke. eh Akila paham nggak? Akila Paham, kemana? paham, Pak. Ah, suaranya mantap. Berarti sudah sahur dengan kenyang. Oke, nomor 15. Terakhir. Ya, ini vektor kardiografi. Udahlah, percaya aja apanya itunya nggak tahu lah urusan kedokteran. Perubahan vektor eh, voltage, aduh kok separuh Inggris ya, vektor tegangan listrik itu jantung dapat dimodelkan. Pokoknya kita punya model ini, ya, bukan pertumbuhan ini ya, perubahan nggak tahu apa ya, denyut ya, mungkin denyut jantung nggak tahu. Pokoknya punya persamaan eh, seperti ini. Apakah teorema Peron-Frobenius berlaku? Kita ingat gini, saya review sedikit di bawah ya. A itu pertama syaratnya AIJ-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, A itu disebut primitif bila ada K bilangan bulat, anggota bilangan asli, sehingga A pangkat K elemen elemennya positif semua. Jadi cara meriksanya ya kita hitung dari A ini kalau udah positif semua, ya udah dia matrik primitif. Kalau ada yang nol, kita coba hitung A kuadrat. A kuadrat jadi positif semua nggak? Kalau belum, kita coba A pangkat 3, A pangkat 4. Kalau suatu saat jadi positif semua, namanya matrik primitif A semula. Coba kita lihat yang ini. Ini A-nya ya. Ada yang nol kan? Belum bisa nyimpulkan primitif. Kita hitung A kuadrat. Masih ada yang nol. Dihitung A pangkat 3, masih ada yang nol juga. Sampai kapan kita mau ngitungnya? Nah, tentunya nggak mungkin lah kita ngitung A4, A pangkat 5, A pangkat 6, A pangkat 7. Nanti sampai mati ngitung terus. Tapi kita lihat gini. Ini matriks diagonal. Kalau matriks diagonal, dikalikan matriks diagonal sendiri, hasilnya matriks diagonal. Jadi ini A pangkat berapapun, pasti tetap matriks diagonal. Ya mungkin aja diagonalnya berubah-ubah nilai, tapi tetap matriks diagonal, artinya ini akan nol terus, yang bukan diagonalnya. Jadi ini bukan matriks primitif, karena A pangkat K berapapun, tetap yang bukan di diagonal nol. Jadi ada elemen yang nolnya, nggak bisa positif semua. Oke ya, jadi ini saya tulis baris 1 kolom 2, ini, dan baris 2 kolom 1, dipangkatkan berapapun selalu nol. Jadi bukan matriks primitif, sehingga teorema Peron-Frobenius tidak berlaku. Oke, dengan kondisi awal ini, V0-nya ini ada matriks A-nya, ada V0-nya, tentukan solusi persamaan rekursifnya. Persamaan ini model matriksnya. Dalam nilai eigen dan vektor eigen dari A.
Kita lihat ini ada matriks, ada syarat awal. Sama aja dengan soal tadi ini. Mana? Ini ada matriks, ada syarat awal. Diminta menentukan solusi. Jadi persis 15B itu ngitung kayak 15A dengan matriks dan kondisi awal yang berbeda. Jadi saya nggak hitung lagi. Ini langsung di sini jawabnya lihat soal nomor 14. Ya, tahapannya ngitung pasangan eigen dari ini, bentuk matriks P, bentuk D, bentuk P-1, bentuk C, nanti dapat solusinya. Itu ya. Jadi persis soal nomor 14 dengan angka yang berbeda aja. Nah, yang C pertanyaannya. Tentukan bagaimana kelakuan jangka panjang dari V. Tentunya kita baru tahu kalau ini udah dihitung. Kalau belum dihitung ya nggak bisa nyimpulkan apa-apa. Tapi, tapi gini, kita lihat. Kalau mau ya sepotong saya jelaskan. Ini nilai eigennya pasti 1 dan -1. Ingat, matriks segitiga atas atau segitiga bawah, diagonal, apalagi diagonal ya pasti segitiga atas sekaligus segitiga bawah. Nilai eigennya ini. Jadi di soal ini pasti nilai eigennya lambda satunya 1, lambda 2-nya -1. Vektor eigennya tentunya harus dihitung. Vektor eigen yang kedua juga harus dihitung. Nah, pasti solusinya berbentuk sebentar, V ya ini. Oh, vektor eigennya jangan V lagi, U aja gitu ya. U1, U2. Maka solusi V-nya, VT, karena ini V-nya dipakai untuk ini. Jadi saya pakai U ini. Berbentuk kan C1, apa? Vektor 1, lambda 1 pangkat T. Ditambah vektor eigen, C2, vektor eigen 2, lambda 2 pangkat T. Nah, yang ini berbentuk 1 pangkat T, yang ini berbentuk -1 pangkat T. Jadi untuk jangka waktu panjang gimana ya? Untuk jangka waktu panjang tidak mengikuti vektor eigen yang ke-1 ataupun yang kedua ya. Nggak bisa, nggak ada keteraturan kayaknya. Karena apa? Nggak ada nilai eigen yang dominan. Apa itu nilai eigen dominan? Nilai eigen yang pertama dan dia lebih besar dari yang lain. Ini paling gede itu. Nah, ini enggak. Ini 1, ini -1 mutlaknya juga 1 ya. Sorry, ini mutlak. Jadi enggak ada nilai eigen yang dominan. Kalau enggak ada nilai eigen yang dominan, ya solusinya ini kalau T-nya besar pun enggak akan mengikuti arah salah satu vektor eigennya. Lain kalau soalnya kalau misalkan yang ini nilai eigennya 2, yang ini -1. Ah, kalau T-nya besar sekali kan ini ketilep. Jadi ngikuti vektor yang ini. Kalau ada yang dominan. Kalau kayak tadi, nggak ada yang dominan ya, tetap P-nya membesar, hasil VT-nya itu akan merupakan kombinasi dari vektor U1 dan U2. Nggak ada yang mendominasi. Begitu untuk yang C. Oke, itu dari saya hari ini. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Farah, mana Farah mau tanya? Boleh Nggak tanya ada, yang Pak. depan juga. Apa-apa? Nggak kedengeran. Hmm. Udah paham, Pak. Hah? Nggak paham? Sudah paham, Pak. Oh, udah paham. Ya, silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Kalian belajar lagi fisika. Fisika mah
Gampang lah, saya dulu dapat A, fisika 1, 2, kimia dapat B sama A, matematik dapat C dan A. Jadi aja masuk matematik. Oke, kalau tidak ada, saya mau berhentikan rekamannya. Stop record.